Niat ingsun amatek ajiku si jaran goyang, tak goyang ing tengah latar, cemetiku sodo lanang, sido edan, sido gendeng, mulio miring-miring marang aku. Kudus selalu dikenal sebagai kota yang religius, namun di sebuah sudut desa yang terjepit di antara megahnya pabrik-pabrik rokok dan hamparan sawah yang kering, hiduplah sebuah keluarga yang menjadi buah bibir, bukan karena prestasi, melainkan karena tabiat mereka yang ganjil. Keluarga Warsito. Mereka adalah personifikasi dari pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, namun masih sempat menghina tanah yang dipijak. Miskin, namun sombongnya setinggi langit. Rumah itu berdiri di atas tanah warisan kakek Dewi yang dulu adalah seorang tuan tanah kaya raya dan dermawan. Namun kekayaan itu telah habis di meja judi dan di bawah rok perempuan-perempuan penghibur oleh Warsito. Meski dinding rumahnya kini hanya berupa papan kayu yang menghitam dan atap genteng yang sering bocor saat hujan, Warsito tetap berjalan di kampung dengan dada membusung. "Kalian lihat aku," ucap Warsito suatu sore di warung kopi sambil memamerkan jari-jarinya yang kosong tanpa cincin namun berlagak seolah memakai berlian. "Aku ini keturunan orang terpandang. Biar sekarang aku begini, darahku ini darah ningrat." Padahal, semua orang tahu Warsito hanyalah pengangguran yang kerjaannya mencari hutangan demi bisa bermain perempuan di pinggiran kota. Tabiatnya yang suka main perempuan menurun pada keluarganya sebagai bentuk normalisasi moral yang rusak. Sama halnya dengan Lasmi, sang ibu. Di masa mudanya, Lasmi adalah kembang desa yang merasa kecantikannya adalah hukum mutlak. Meski kini wajahnya sudah mulai berkerut dan kulitnya kusam karena kurang gizi, ia tetap merasa paling benar. Ia sering duduk di teras rumah yang reyot, memandang tetangga yang lewat dengan tatapan merendahkan. "Halah, lihat itu Bu RT, pakai kalung emas tapi lehernya hitam begitu. Tidak cocok, cantik itu alami, seperti aku dulu," gumam Lasmi sambil terus mengaca pada cermin retak yang selalu ia bawa kemana-mana. Di antara pusaran kesombongan itu, tumbuhlah dua anak perempuan, Juli dan Dewi Pertiwi. Juli, si sulung, lahir dengan fisik yang keras. Perawakannya tinggi, dengan rahang yang tegas, bahu lebar, dan raut wajah yang lebih menyerupai laki-laki daripada wanita. Hal ini menjadi luka batin baginya, karena di rumah itu, nilai seorang wanita hanya diukur dari kecantikan fisik. Juli tumbuh menjadi pribadi yang kasar, suka mengadu domba, dan penuh dendam. Ia sering memfitnah tetangga hanya agar keluarganya terlihat lebih suci di mata orang lain. Lalu ada Dewi Pertiwi. Dewi adalah keajaiban kecil di tengah keluarga itu. Tubuhnya mungil, tingginya hanya mencapai 140 cm saat ia beranjak remaja. Kulitnya sawo matang, khas gadis desa yang sering terpapar matahari, namun wajahnya memiliki daya pikat yang tidak biasa. Ia memiliki mata yang selalu terlihat basah dan senyum yang manis. Bagi ukuran orang kampung, Dewi adalah permata yang tersisa dari kemelaratan keluarga Warsito. Namun di balik wajah manis itu, Dewi memiliki hati yang dingin. Sejak kecil ia diajarkan bahwa dunia adalah tentang siapa yang paling dipuja. Ia melihat bapaknya berselingkuh, ibunya bersikap narsisistik, dan kakaknya yang penuh tipu daya. Dewi belajar bahwa kejujuran adalah kelemahan dan kecantikan adalah senjata. Saat Dewi menginjak bangku kelas 3 SMP, ambisi Warsito mencapai puncaknya. Ia melihat Dewi sebagai modal investasi. Ia tidak ingin Dewi berakhir menjadi buruh linting rokok dengan gaji pas-pasan. Ia ingin Dewi menjadi umpan untuk menangkap ikan besar. Menantu orang kaya yang bisa mengembalikan kejayaan keluarganya. "Wi, kamu itu manis, tapi manis saja tidak cukup untuk menjerat orang kaya yang punya segalanya," ujar Warsito suatu malam di bawah temaram lampu minyak. Dewi yang saat itu sedang mencoba memakai gincu milik ibunya menoleh.
Lalu harus bagaimana, Pak? Kita harus ke Mbah Jono. Dia dukun langganan Bapak sejak dulu. Kita pasang pemanis, biar laki-laki yang melihatmu langsung merasa gila kalau tidak memilikimu. Lasmi mendukung penuh. Benar, Nduk. Dulu ibu juga pakai, tapi sekarang sudah luntur. Kamu harus lebih hebat dari ibu. Beberapa hari kemudian, dalam suasana yang sunyi dan berbau kemenyan di sebuah gubuk di pinggiran hutan, ritual itu dilakukan. Dewi yang masih berusia belasan tahun diminta menanggalkan pakaian atasnya. Di depan sebuah cermin besar yang dikelilingi sesaji kembang setaman, Mbah Jono mulai merapal mantra. Ingsun pasang susuk emas ini di dahimu, agar setiap mata memandangmu bagai melihat rembulan. Ingsun pasang di pipimu, agar setiap katamu bagai madu. Satu demi satu, susuk emas berukuran mikro disusupkan ke bawah kulit wajah Dewi melalui media doa dan tenaga dalam. Dewi merasakan sensasi dingin yang menyengat, lalu berubah menjadi hangat yang menjalar ke seluruh pembuluh darahnya. Saat ia bercermin setelah ritual selesai, ia merasa wajahnya tidak berubah secara fisik, namun ada getaran yang membuatnya merasa sangat berkuasa. Kembali ke sekolah, efek susuk itu langsung terasa. Dewi yang perawakannya kecil mungil itu tiba-tiba menjadi magnet bagi para siswa, bahkan guru laki-laki. Ia sering mendapatkan pemberian coklat, uang saku tambahan, hingga barang-barang mewah dari teman-temannya yang berasal dari keluarga lebih mampu. Julie, yang melihat adiknya semakin dipuja, semakin menjadi-jadi sifat buruknya. Ia sering menyebarkan fitnah bahwa Dewi melakukan hal-hal asusila di belakang sekolah. Namun anehnya, fitnah Julie justru membuat para lelaki semakin penasaran dan ingin mencicipi Dewi. Dewi sendiri mulai menikmati permainan itu. Ia mulai belajar bagaimana cara mengadu domba antara lelaki yang satu dengan yang lain agar mereka memperebutkannya. Ia tidak peduli pada perasaan orang lain. Baginya setiap pujian adalah makanan bagi jiwanya yang haus. Kehidupan mereka tetap miskin secara materi, rumah mereka tetap bocor, hutang mereka tetap menumpuk, namun kesombongan keluarga itu semakin menjadi-jadi. Mereka merasa telah memegang kunci menuju kekayaan melalui tubuh dan wajah Dewi. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka tanam dengan bantuan ilmu hitam suatu saat akan meminta tumbal yang lebih besar dari sekedar harga diri. Inilah awal mula perjalanan Dewi Pertiwi, seorang gadis mungil dari Kudus yang akan mengguncang hidup banyak lelaki, termasuk Martono si anak juragan rokok yang malang di masa depan. Masa SMA bagi kebanyakan gadis adalah masa mencari jati diri. Namun bagi Dewi Pertiwi, itu adalah masa panen pertama dari investasi mistis yang ditanam ayahnya. Di sebuah SMA swasta di pinggiran Kudus, kehadiran Dewi Mungil dengan tinggi 140 cm itu benar-benar menjadi anomali yang mematikan. Sejak hari pertama menginjakan kaki di kelas 1 SMA, aura Dewi terasa berbeda. Susuk emas yang ditanam Mbah Jono bekerja secara halus namun progresif. Secara fisik, ia tetaplah gadis kecil dengan kulit sawo matang. Namun setiap kali ia melirik, ada daya pikat magnetis yang membuat lawan bicaranya kehilangan fokus. "Lihat Dewi itu," bisik siswa laki-laki di kantin. Kelihatannya polas, tapi kalau sudah menatap, rasanya jantung mau copot. Dewi menyadari kekuatan itu. Ia mulai belajar memanipulasi ekspresi wajahnya. Ia tahu kapan harus terlihat rapuh untuk memancing rasa iba, dan kapan harus terlihat menantang untuk memancing gairah. Kesombongan yang mendarah daging dari ibunya, Lasmi, membuatnya merasa bahwa setiap perhatian yang ia terima adalah haknya, bukan anugerah. Di rumah, Julie semakin terbakar api cemburu. Julie yang perawakannya kasar dan wajahnya sering diejek mirip laki-laki, harus menelan pil pahit setiap kali melihat rumah mereka dikunjungi anak-anak orang kaya yang membawakan makanan atau barang untuk Dewi. "Kamu itu cuma modal susuk, Wi. Jangan bangga. Sekali dukunnya mati, muka kamu bakal busuk," teriak Julie suatu sore saat mereka bertengkar di dapur yang pengap. Dewi hanya tertawa meremehkan. "Mbak Julie bilang begitu karena tidak ada satupun laki-laki yang mau mendekat kan? Bahkan tukang sampah saja ogah melihat muka Mbak yang kotak itu."
Pertengkaran itu berakhir dengan Juli yang mengadu domba Dewi kepada Warsito, mengatakan bahwa Dewi sering bolos sekolah untuk berduaan dengan laki-laki. Namun Warsito justru membela Dewi. Bagi Warsito, selama laki-laki yang mendekati Dewi adalah orang berduit, itu bukan masalah. Setelah lulus SMA, Kudus terasa terlalu sempit bagi Dewi Pertiwi. Ia merasa telinga dan matanya panas setiap kali mendengar Juli mengadu domba, atau ibunya yang terus-menerus menuntut agar ia segera mendapatkan mangsa kaya. Maka, saat seorang teman lama mengajaknya merantau ke Pekalongan untuk bekerja di pabrik tekstil, Dewi melihatnya sebagai kesempatan emas untuk mengeksplorasi kekuatan barunya tanpa pengawasan keluarga. Kota Batik. Pekalongan menyambut Dewi dengan udara lembab dan aroma zat pewarna kain yang menyengat. Ia tinggal di sebuah rumah kos padat penduduk di dekat area industri. Disinilah, jauh dari mata tetangga kampung yang menghakimi, tabiat asli Dewi mekar dengan liar. Pekerjaannya sebagai buruh tekstil sebenarnya membosankan, namun di koridor pabrik yang dipenuhi mesin-mesin raksasa, Dewi adalah bintang. Tubuhnya yang mungil, tinggi 140 cm, justru menjadi daya tarik tersendiri. Ia terlihat seperti boneka hidup yang manis, namun menyimpan misteri di balik matanya yang sayu. Susuk emas dari Mbah Jono yang terpasang sejak SMP rupanya telah bermutasi. Karena sering digunakan untuk memikat tanpa diimbangi dengan laku spiritual, susuk itu mulai memakan kewarasan Dewi. Ia tidak hanya ingin dicintai, ia membutuhkan gairah yang konstan untuk merasa hidup. Tak butuh waktu lama bagi Dewi untuk mendapatkan kekasih. Andi, seorang pengawas produksi di pabrik yang sama, jatuh hati pada pandangan pertama. Andi adalah pria yang baik, berasal dari keluarga sederhana yang jujur. Ia memberikan segalanya untuk Dewi. Uang makan, pakaian batik halus, hingga janji untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. "Wi, aku sedang menabung. Tahun depan kita pulang ke Kudus. Aku mau melamarmu secara resmi," ujar Andi suatu malam di teras kos. Dewi tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Andi. Namun matanya menatap kosong ke arah kegelapan jalanan. Di dalam batinnya, ia merasa hampa. Andi terlalu lembut, terlalu sopan, dan terlalu biasa. Kebutuhan biologis Dewi yang dipicu oleh energi hitam susuknya menuntut sesuatu yang lebih kasar, lebih liar, dan lebih beresiko. Selama 2 tahun di Pekalongan, Dewi menjalani kehidupan ganda. Di depan Andi, ia adalah kekasih yang manis dan penurut. Namun saat Andi shift malam atau sedang pulang kampung, Dewi berubah menjadi pemangsa. Ia mulai menjalin hubungan gelap dengan berbagai lelaki. Mulai dari sopir logistik pabrik yang bertubuh kekar dan berkulit kasar, hingga manajer gudang yang sudah beristri. Baginya, setiap pertemuan di Hotel Melati atau di dalam bilik gudang yang gelap adalah candu. Ia menikmati sensasi saat lelaki-lelaki itu memujanya, memohon-mohon padanya, dan memberikan tubuh mereka untuk memuaskan nafsu Dewi yang seolah tidak punya dasar. "Kenapa kamu tidak pernah puas, Wi?" bisik salah satu selingkuhannya, seorang lelaki paruh baya yang terengah-engah setelah melayani keliaran Dewi. Dewi hanya tertawa kecil sembari membetulkan kancing bajunya. "Mungkin karena aku memang dilahirkan untuk tidak pernah cukup." Kesombongan yang ia bawa dari rumahnya di Kudus membuatnya merasa bahwa ia berhak mendapatkan segalanya. Cinta tulus dari Andi dan kenikmatan liar dari lelaki lain. Ia merasa dirinya terlalu cantik dan terlalu berharga untuk setia pada satu orang. Bangkai yang disimpan rapat-rapat akhirnya tercium juga. Sore itu, cuaca Pekalongan sedang mendung berat. Andi yang seharusnya bekerja lembur, tiba-tiba pulang lebih awal karena mesin di divisinya mengalami kerusakan teknis. Ia berniat membelikan kejutan bagi Dewi dengan membawakan martabak kesukaan gadis itu. Andi berjalan menyusuri lorong kos yang sepi. Saat tiba di depan pintu kamar Dewi, ia mendengar suara-suara yang menghancurkan dunianya. Suara tawa Dewi yang khas bercampur dengan suara berat lelaki yang ia kenali sebagai salah satu sopir truk pengirim kain.
Dengan tangan gemetar, Andi mendorong pintu yang ternyata tidak dikunci rapat. Di sana, di atas kasur tipis yang ia belikan dengan uang lemburannya, ia melihat Dewi sedang bersenggama dengan gairah yang brutal bersama lelaki lain. Tidak ada raut penyesalan di wajah Dewi saat tertangkap basah. Yang ada hanyalah keterkejutan sesaat yang diikuti oleh tatapan dingin dan angkuh. "Wih, apa-apaan ini?" Suara Andi tercekak. Air mata tumpah di pipinya. Lelaki selingkuhannya segera menyambar celananya dan lari keluar, meninggalkan Dewi yang masih terduduk dengan pakaian berantakan. "Sudahlah, Di, kamu memang tidak akan pernah bisa memuaskan aku," ucap Dewi dengan nada datar, seolah-olah ia baru saja membicarakan masalah cuaca, bukan pengkhianatan. Andi yang hancur berkeping-keping tidak bisa menahan diri. Ia berteriak, memicu keributan yang membuat seluruh penghuni kos dan warga sekitar berdatangan. Kabar tentang kelakuan asusila Dewi menyebar sepecat kilat. Ia dicaci maki oleh ibu-ibu kos dan diancam akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan perzinahan. Tanpa sisa harga diri di Pekalongan, Dewi dipaksa mengepak barang-barangnya malam itu juga. Ia dipecat dari pabrik dan diusir dari lingkungan tempat tinggalnya. Dengan membawa koper kecil dan dendam yang membara terhadap ketidakberuntungan nasibnya, ia naik bus malam menuju Kudus. Di sepanjang jalan, ia tidak menangis karena kehilangan Andi. Ia justru marah karena ia tertangkap. Ia merasa kekuatannya kurang besar. Ia merasa susuk lamanya telah gagal melindunginya dari skandal. Sesampainya di rumah Reyot di Kudus, Warsito melihat kepulangan anaknya bukan dengan rasa malu, melainkan dengan kalkulasi baru. "Jadi, kamu gagal di Pekalongan karena nafsumu sendiri, Wi?" tanya Warsito, saat Dewi menceritakan semuanya dengan nada sombong, menyalahkan Andi yang tidak kompeten sebagai lelaki. "Aku butuh sesuatu yang lebih kuat, Pak. Aku ingin laki-laki tidak hanya mau tidur denganku, tapi mau memberikan nyawanya dan hartanya agar aku tetap tinggal," jawab Dewi dengan mata berkilat. Inilah momen di mana Warsito memutuskan bahwa susuk SMP Dewi sudah habis masanya. Ia harus membawa Dewi ke tempat yang paling keramat, di mana jaran goyang akan ditanamkan ke dalam sukmanya, mempersiapkannya untuk bertemu dengan Martono, sang juragan rokok yang akan menjadi puncak dari segala manipulasinya. Pagi itu, langit Kudus tampak mendung, seolah-olah semesta enggan merestui langgah mereka. Namun, bagi keluarga Warsito, ini adalah hari besar. Dengan sisa uang tabungan yang entah didapat dari mana, mungkin hasil berhutang atau menjual sisa barang berharga kakeknya, Warsito menyewa sebuah mobil tua untuk membawa Dewi menuju selatan. Juli melepaskan keberangkatan mereka dengan tatapan penuh kebencian dari ambang pintu. "Pulang-pulang jangan bawa aib lagi, Wi. Atau sekalian saja jangan pulang kalau cuma mau jadi sampah di kota orang," teriaknya ketus. Dewi tidak membalas. Ia duduk di kursi belakang, memandang keluar jendela. Di dalam tas kecilnya, ia membawa kain jarik baru dan minyak wangi non-alkohol pesanan sang dukun. Sepanjang perjalanan melewati Magelang hingga masuk ke gerbang Yogyakarta, udara terasa semakin berat. "Ingat, Duk," kata Warsito memecah kesunyian. "Gua Langse itu bukan tempat sembarangan. Itu gerbangnya Kanjeng Ratu. Kamu harus kuat mental. Kalau kamu takut, ilmu jaran goyang itu tidak akan mau menyatu dengan darahmu." Sore hari, mereka tiba di kawasan Parangtritis. Namun, tujuan mereka bukan pantai yang ramai oleh turis, melainkan sebuah tebing curam di sisi timur. Untuk mencapai Gua Langse, Dewi harus menuruni tangga-tangga kayu darurat dan akar pohon yang menempel di dinding tebing setinggi ratusan meter dengan deburan ombak raksasa yang siap menelan di bawahnya. Dewi, dengan tubuh mungilnya yang hanya 140 cm, harus berjuang keras. Keringat membasahi kulit sawo matangnya, membuat aromanya tercium manis bercampur anyir tanah. Setiap kali kakinya gemetar, ia membayangkan wajah-wajah lelaki yang akan bertekuk lutut di bawah kakinya nanti. Bayangan kemewahan Martono dan hartanya menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Setibanya di mulut gua, bau kemenyan yang tajam langsung menyambut indera penciuman mereka. Di sana,
Seorang pria tua dengan rambut putih panjang terurai sedang duduk bersila di atas bongkahan batu karang yang datar. Itulah Mbah Suro, sang juru kunci ilmu pengasihan tingkat tinggi. Duduklah, perawan yang tak lagi perawan. Suara Mbah Suro parau, seolah-olah ia bisa membaca sejarah kelam Dewi hanya dari aroma tubuhnya. Dewi bergidik, namun ia duduk bersila di depan sang dukun. Warsito meletakkan sesaji berupa kembang setaman 7 rupa, ayam cemani, dan sebotol minyak mistis yang telah didoakan. Pembersihan sukma dalam kegelapan. Mbah Suro menyuruh Dewi menanggalkan seluruh pakaiannya di dalam sebuah ceruk gua yang memiliki tetesan air suci, rembesan air tanah. Di tengah kegelapan total, Dewi dimandikan dengan air dingin yang dirapal mantra. Ini untuk membuang bekas-bekas lelaki Pekalongan yang mengotori auramu, bisik Mbah Suro. Tubuh kecil Dewi menggigil hebat, namun di dalam dadanya ia merasakan sebuah api mulai tersulut. Penanaman susuk inti di titik vital. Setelah dibersihkan, Dewi diminta berbaring di atas kain jarik. Mbah Suro mengeluarkan jarum emas yang ujungnya berkilau merah. Berbeda dengan susuk saat SMP, kali ini pemasangan dilakukan di titik-titik yang lebih ekstrim, di tengah kening, cakra ajna, di kedua sudut bibir, dan satu yang paling rahasia ditanam di area kemaluan untuk memastikan setiap lelaki yang menyentuhnya akan terikat seumur hidup. Saat jarum itu ditanam, Dewi menjerit tanpa suara. Rasanya seperti disengat ribuan lebah panas. Jangan menjerit, rasakan panasnya. Itu adalah gairah yang akan kamu pancarkan, bentak Mbah Suro. Pengisian ajian jaran goyang. Puncak dari segala ritual adalah pengisian ajian. Mbah Suro mulai merapal mantra jaran goyang yang menggetarkan dinding gua. Niat ingsun amatek ajiku si jaran goyang. Tak goyang ing tengah latar, semetiku sodo lanang. Sido edan, sido gendeng, mulio miring-miring marang aku. Tiba-tiba, udara di dalam gua menjadi sangat panas. Dewi merasa seolah-olah ada seekor kuda liar yang berlari masuk ke dalam rahimnya, menghentak-hentak dengan kekuatan purba. Dadanya membusung, matanya terbelalak merah. Energi itu bukan hanya tentang kecantikan, tapi tentang dominasi absolut. Mbah Suro meminta Dewi meminum sedikit darah ayam cemani yang telah dicampur dengan minyak mistis. Mulai detik ini, setiap lelaki yang kamu inginkan akan merangkak seperti kuda yang dipukul cambuk. Mereka akan lupa anak istri, lupa harga diri, hanya demi melihat senyummu. Saat Dewi keluar dari Gua Langse keesokan paginya, matahari terbit di Cakrawala Kidul seolah-olah hanya bersinar untuknya. Wajahnya yang manis kini memiliki aura misterius yang membuat siapapun yang memandangnya akan merasa sesak napas. Warsito menatap anaknya dengan bangga. Sekarang, kita kembali ke Kudus. Martono tidak akan punya kesempatan untuk lari. Dewi hanya tersenyum tipis. Di dalam kepalanya, ia sudah merancang skenario bagaimana ia akan memanipulasi Martono. Lelaki jelek, hitam dan tak laku kawin itu menjadi budak cintanya sekaligus mesin uang bagi keluarganya yang sombong. Ia tidak lagi peduli pada rasa cinta. Yang ia inginkan adalah pemujaan yang tak terbatas dan kemewahan yang bisa membungkam mulut semua orang yang pernah meremehkannya. Sore itu di pabrik rokok Kudus, pertemuan Dewi dan Martono hanyalah sekilas. Dewi datang menjemput kakaknya, Juli, mengenakan pakaian yang cukup berani untuk ukuran tahun 2000-an. Saat Martono, sang juragan yang kaku dan dingin itu lewat, Dewi hanya melempar satu tatapan tajam dan hembusan nafas yang tipis ke udara. Dewi tidak bicara. Ia hanya tersenyum tipis, memperlihatkan kilatan susuk di keningnya, lalu berbalik pergi. Martono saat itu hanya tertegun sejenak. Ia merasa jantungnya berdegup lebih kencang, tapi egonya sebagai lelaki kaya raya mencoba menepisnya. Hanya perempuan cantik biasa, gumam Martono dalam hati. Namun,
Ia tidak tahu bahwa saat itu juga, Mbah Suro melalui ritual di Gua Langse telah melepaskan simpul tali gaib yang akan menjerat leher Martono selama 7 hari ke depan. Malam ke-1 hingga ke-3, benih kegelisahan. Malam pertama setelah pertemuan itu, Martono mulai merasa tidak tenang. Saat ia mencoba memejamkan mata di ranjang mewahnya, aroma tembakau di kamarnya mendadak berubah menjadi wangi bunga melati dan sedap malam yang sangat pekat. Bayangan wajah Dewi muncul di langit-langit kamarnya, tersenyum menggoda. Malam kedua, kegelisahan itu berubah menjadi gangguan fisik. Martono tidak bisa makan. Setiap makanan yang disuapkan ke mulutnya terasa hambar, kecuali jika ia membayangkan wajah Dewi yang sedang menyuapinya. Ia mulai sering melamun di kantor pabrik, membuat para buruh bingung melihat juragan mereka yang biasanya galak, kini sering tersenyum sendiri menatap kursi kosong. Malam ketiga, serangan gaib mulai masuk ke alam bawah sadar. Dalam mimpinya, Martono merasa tubuhnya dililit oleh seekor ular hijau besar yang kepalanya adalah wajah Dewi. Ular itu berbisik lembut, "Mas Martono, jemput aku kedinginan." Martono terbangun dengan keringat bercucuran dan rasa lapar akan belayan yang tak masuk akal. Malam keempat hingga keenam, puncak kegilaan. Memasuki malam keempat, Martono sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia mulai sering bicara sendiri. Ia menyuruh supir pribadinya berkeliling desa hanya untuk mencari rumah wanita bernama Dewi. Padahal ia belum tahu persis di mana Dewi tinggal. Malam kelima, efek jaran goyang mulai membakar jiwanya. Martono merasa jika ia tidak melihat Dewi, jantungnya akan berhenti berdetak. Ia mulai mendengar suara tawa kuntilanak di sudut kamarnya yang seolah-olah mengejek kejantanannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Dewi sedang menari telanjang di depan Gua Langse, memanggil namanya dengan suara yang bergetar. Malam keenam adalah malam yang brutal bagi mental Martono. Ia mengamuk di rumahnya. Barang-barang pecah belah ia banting. Orang tuanya yang sudah sepuh ketakutan melihat anak laki-laki mereka yang biasanya logis kini merangkak di lantai sambil meraung-raung menyebut nama Dewi. "Aku mau Dewi. Kalau tidak ada Dewi, pabrik ini aku bakar. Aku tidak mau hidup kalau tidak ada dia," teriak Martono histeris. Wajahnya yang kusam kini tampak pucat pasi, matanya merah karena tidak tidur selama berhari-hari. Tepat di hari ke-7, saat matahari terbenam dan hawa maghrib menyentuh bumi kudus, Martono sudah benar-benar menjadi kerbau dicocok hidung. Tanpa mandi, dengan baju yang berantakan, ia memaksa orang tuanya membawa seserahan emas dan uang tunai dalam jumlah besar ke gubuk reyot milik Warsito dan Lasmi. Sesampainya di gubuk itu, Martono tidak menunggu protokol lamaran yang sopan. Begitu melihat Dewi yang duduk di amben bambu sambil memegang kipas, Martono langsung lari dan bersujud di depan kaki Dewi. Di hadapan orang tuanya yang terperangah dan kakaknya, Juli, yang merasa ada yang tidak beres, Martono menangis sejadi-jadinya. "Bapak Warsito, Ibu Lasmi, tolong, izinkan aku menikahi Dewi sekarang juga. Aku akan berikan apapun. Aku akan buatkan istana untuk kalian, asal Dewi jadi milikku," teriak Martono sambil mencium ujung jarik Dewi. Dewi menatap Martono dengan pandangan dingin yang penuh kemenangan. Ia melirik ke arah luar jendela, di mana ia bisa melihat sosok Mbah Suro berdiri di bawah pohon Kamboja sambil tersenyum licik. Ritual pematangan di Gua Langse telah berhasil total. Martono, sang raja kretek, kini hanyalah alas kaki bagi Dewi. Melihat kegilaan Martono, Warsito dan Lasmi hanya bisa terdiam bingung sekaligus takut. Mereka tahu anak mereka tidak mungkin bisa membuat orang sekaya Martono bertekuk lutut secepat itu tanpa bantuan sesuatu. Namun, Dewi dengan cepat mengambil kendali. "Mas Martono, kalau mau menikahiku, ada syaratnya. Aku mau rumah minimalis tingkat di pusat kota. Aku mau perhiasan emas, dan aku mau kuasa penuh atas keuangan pabrikmu," ucap Dewi dengan nada angkuh. "Apapun, jangankan harta, nyawaku pun ambil," jawab Martono tanpa ragu. Malam itu, lamaran diterima. Tapi di balik kebahagiaan semu itu, suasana gubuk Dewi terasa sangat mencekam.
Bau amis ular dan hawa dingin dari kuntilanak merah menyelimuti ruangan. Julie, sang kakak, hanya bisa menangis di pojok rumah. Ia tahu pernikahan ini bukan membawa keberkahan, melainkan awal dari kehancuran keluarga mereka dan kematian perlahan bagi Martono. Pernikahan Dewi dan Martono menjadi buah bibir paling panas di seluruh Kudus. Dewi kini tinggal di rumah minimalis tingkat bercat putih yang megah, hasil peras keringat Martono. Ia selalu tampil mentereng dengan perhiasan emas yang menutupi leher dan tangannya. Semua itu demi memuaskan sifatnya yang haus akan pujian. Namun, di balik tembok rumah mewah itu, Martono hanyalah sapi perah. Meskipun mereka telah dikaruniai 2 orang anak, di mana yang sulung kini sudah duduk di kelas 3 SD, kehangatan rumah tangga itu tidak pernah ada. Dewi tetaplah Dewi, wanita yang jiwanya telah diserahkan kepada kuntil anak merah dan siluman ular. Efek ilmu jaran goyang ternyata membawa dampak sampingan yang mengerikan. Dewi selalu merasa haus akan belayan laki-laki lain. Ia tidak puas hanya dengan Martono yang fisiknya makin layu karena energinya dihisap setiap malam. Dewi mulai sering keluar malam, menghabiskan uang di klub-klub malam Semarang, dan menjalin hubungan dengan laki-laki yang jauh lebih muda darinya. Tetangga sering melihat Dewi pulang pagi di antar mobil mewah laki-laki lain. Teman-teman akrab Martono, sesama juragan rokok, sudah berulang kali memperingatkannya. "Tono, sadarlah. Istrimu itu kemarin terlihat mesra dengan laki-laki lain di hotel," ucap salah satu temannya dengan nada prihatin. Namun, Martono justru marah besar. "Kalian semua iri pada kecantikan istriku. Dewi itu wanita suci, dia tidak mungkin melakukan itu," teriak Martono. Pengaruh pelet itu membuat setiap kata-kata Dewi, meskipun bohong, terdengar seperti kebenaran mutlak di telinga Martono. Setiap kali Martono mencoba bertanya dengan ragu, Dewi hanya perlu menatap matanya dalam-dalam. Susuk intan di kening Dewi akan bersinar, mengirimkan gelombang penunduk yang seketika meluluhkan hati Martono. "Mas, mereka itu hanya mau menghancurkan bisnis kita. Mereka iri melihat kita sukses. Apa Mas lebih percaya mereka daripada ibu dari anak-anakmu sendiri?" Ucap Dewi dengan air mata buaya dan nada sensual yang mematikan. Seketika itu juga, Martono akan berlutut, meminta maaf karena telah meragukan Dewi, dan bahkan memberikan kado perhiasan baru sebagai tanda penyesalan. Martono benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Ia lebih memilih mempercayai setan di dalam tubuh istrinya daripada fakta di depan matanya. Anak-anak yang menjadi saksi bisu. Anak sulung mereka yang kini kelas 3 SD seringkali terbangun di tengah malam dan melihat ibunya berdandang cantik lalu pergi diam-diam. Anak itu sering mendengar suara tawa melengking dari kamar ibunya saat ayahnya sedang bekerja di gudang tembakau. Anak-anak ini tumbuh dalam suasana yang dingin dan mencekam. Mereka melihat ayah mereka makin kurus, wajahnya menghitam, dan jalannya mulai tertatih-tatih. Martono tidak sadar bahwa ia sedang menuju liang lahat, sementara hartanya perlahan mulai dipindahkan Dewi ke rekening laki-laki selingkuhannya. Ancaman Julie dan amarah Mbah Suro. Julie, kakak Dewi, adalah satu-satunya orang yang berani melabrak Dewi. "Dewi, berhenti melakukan ini. Martono itu suamimu. Dia ayah dari anak-anakmu. Kenapa kamu begitu tega menghancurkannya dengan laki-laki lain?" Dewi hanya tertawa sinis. "Mbak Julie, urus saja nasibmu yang masih jadi buruh linting. Hidupku adalah urusanku. Kalau Mbak macem-macem, aku bisa minta Mbah Suro untuk membungkam mulutmu." Ancaman itu nyata. Dewi secara rutin tetap mengirimkan sesajen dan upeti kepada Mbah Suro agar ilmunya tetap panas. Namun, Mbah Suro memperingatkan bahwa siluman ular dalam rahim Dewi butuh makan yang lebih banyak, dan itu berarti nyawa Martono sudah di ujung tanduk. Waktu berlalu, namun dosa Dewi justru semakin mengakar. Kedua anaknya kini telah tumbuh besar. Si sulung sudah duduk di bangku kelas 3 SMA, sementara adiknya masih SMP. Mereka tumbuh di bawah bayang-bayang rumah tangga yang dingin dan dipenuhi rahasia gelap. Si sulung seringkali memergoki ibunya keluar malam dengan pakaian yang tak pantas, sementara ayahnya, Martono, hanya bisa duduk melamun di teras dengan tubuh yang semakin kurus karing. Anak-anak ini tahu bahwa ibu mereka berselingkuh,
Namun setiap kali mereka mencoba bicara pada Martono, pengaruh pelet jaran goyang langsung membungkam logika sang ayah. Martono akan marah besar dan membela Dewi mati-matian, seolah Dewi adalah malaikat tanpa celah. Dewi benar-benar telah kehilangan hati nuraninya. Ia menjalin hubungan gelap dengan seorang lelaki yang jauh lebih muda darinya, seorang pengangguran necis yang hanya mengincar hartanya. Nafsu yang membara karena efek ilmu dari Gua Langse membuat Dewi tak bisa lepas dari lelaki ini. Saking tergila-gilanya, Dewi menggunakan uang hasil keringat Martono dari pabrik rokok untuk membangun sebuah rumah mewah di sudut lain kota Kudus khusus untuk selingkuhannya tersebut. Martono tidak curiga sedikitpun saat Dewi meminta uang dalam jumlah besar dengan alasan ekspansi bisnis atau tabungan masa depan anak. Bagi Martono, keinginan Dewi adalah perintah suci. Namun, kehadiran Martono perlahan mulai dirasa mengganggu oleh Dewi dan selingkuhannya. Mereka ingin memiliki seluruh aset pabrik rokok itu tanpa harus bersembunyi lagi. Dewi yang mengetahui Martono memiliki riwayat penyakit diabetes, mulai menyusun rencana yang sangat licik. Setiap malam, Dewi dengan telaten menyiapkan obat diabetes untuk suaminya. Namun, di balik sikap setia itu, Dewi mencampurkan obat tersebut dengan racun dosis rendah yang ia dapatkan dari seorang kenalan gaib Mbah Suro. Racun ini tidak langsung membunuh, tapi perlahan merusak organ dalam Martono, membuatnya terlihat seperti komplikasi penyakit biasa. Setiap kali Martono meminum obat itu, Dewi akan menatapnya dengan senyum manis yang menyembunyikan wajah kuntilanak merah di baliknya. Martono merasa bersyukur memiliki istri yang perhatian, padahal ia sedang meminum tiket menuju kematiannya sendiri. Tragedi 3 hari sebelum Hari Raya. Kondisi Martono menurun drastis saat bulan Ramadan tiba. Ia sering pingsan dan tubuhnya hanya tinggal tulang terbungkus kulit. Namun, Dewi tetap memaksa Martono untuk terus menandatangani surat-surat pengalihan aset dengan alasan agar bisnis tetap berjalan saat Lebaran. Tepat 3 hari sebelum Hari Raya, saat seluruh warga Kudus sedang bersukacita menyiapkan Idul Fitri, maut menjemput Martono. Di tengah malam yang sunyi, Martono menghembuskan napas terakhirnya dalam kondisi yang mengenaskan. Matanya melotot seolah melihat sosok mengerikan di ujung ranjangnya. Dewi menangis histeris, tapi itu hanyalah akting untuk menipu para pelayat dan anak-anaknya. Di dalam hatinya, ia bersorak karena penghalangnya telah tiada. Ia bahkan sudah membayangkan malam Lebaran yang akan ia habiskan di rumah baru selingkuhannya. Lebaran berdarah dan hilangnya hati nurani. Saat hari kemenangan tiba, di saat anak-anaknya bersimpuh di depan makam sang ayah dengan air mata yang belum kering, Dewi justru menghilang. Ia sudah berada di rumah mewah yang ia bangunkan untuk selingkuhannya di Kudus, berpesta pora di atas penderitaan keluarganya sendiri. Harta peninggalan Martono mulai ia kuras habis. Ia tidak peduli lagi pada sekolah anak-anaknya atau nasib buruh di pabrik rokok peninggalan suaminya. Baginya, masa depan adalah tentang kepuasan nafsu yang tak pernah padam. Namun Dewi tidak sadar bahwa Mbah Suro pernah memperingatkan, ilmu yang diawali dengan darah akan berakhir dengan kehancuran yang lebih pedih dari kematian. Setelah kematian Martono, Dewi merasa berada di puncak dunia. Namun, ia lupa bahwa laki-laki muda yang ia puja itu hanya mencintai hartanya, bukan jiwanya. Begitu semua aset pabrik rokok dan tabungan Martono berhasil dipindahkan atas namanya, sang selingkuhan mulai menunjukkan wajah aslinya. Tepat saat Dewi menginjak usia 40 tahun, di saat kecantikan buatannya mulai memudar, sang selingkuhan mengusirnya dari rumah mewah yang dibangun dengan uang Martono. Dengan kasar, lelaki itu melemparkan koper Dewi ke jalanan. "Kamu itu sudah tua, Dewi. Bau tubuhmu sudah aneh, mukamu sudah tidak segar lagi. Pergilah," teriak lelaki itu sambil membawa masuk wanita yang jauh lebih muda ke dalam rumah tersebut. Dewi yang dulu dipuja sebagai ratu, kini merangkak di aspal, menangis meratapi kebodohannya. Ia pulang ke rumah orang tuanya, Warsito dan Lasmi, dalam kondisi hancur lebur tanpa membawa apa-apa selain sisa-sisa perhiasan di tubuhnya. Penyakit terkutuk dan kemaluan yang membusuk.
penderitaan Dewi yang sesungguhnya baru dimulai. Akibat kebiasaannya gonta-ganti pasangan dan efek panas dari ilmu jaran goyang yang tak pernah padam, sebuah penyakit mengerikan mulai menggerogoti tubuhnya. Ia mengalami infeksi parah di area kemaluannya. Bukan sekadar penyakit medis, namun ini adalah penyakit kiriman dari alam gaib. Area intimnya mulai mengeluarkan bau amis yang menyengat, bau yang sama dengan ular di Gua Langse. Luka itu bernanah dan membusuk, tak kunjung sembuh meski sudah berobat ke berbagai dokter spesialis. Setiap malam, Dewi merintih kesakitan. Namun anehnya, di saat yang sama ia tetap merasakan gelora nafsu yang meledak-ledak. Ia disiksa oleh keinginan birahi yang tinggi, namun tak ada laki-laki yang sudi mendekatinya karena bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Matinya Mbah Suro, ilmu yang tak bisa dicabut. Dalam keputusasaannya, Dewi mencoba mencari Mbah Suro untuk meminta agar ilmu jaran goyang itu dicabut. Ia ingin kembali menjadi manusia normal. Ia ingin rasa panas di rahimnya hilang. Namun takdir berkata lain. Gubuk Mbah Suro sudah rata dengan tanah. Sang dukun telah meninggal dunia dalam kondisi yang tragis beberapa tahun lalu. Dengan meninggalnya Mbah Suro, kunci dari ilmu hitam itu terkubur bersamanya. Dewi terjebak selamanya. Hodam kuntilanak merah dan siluman ular itu kini sudah menyatu dengan tulang dan dagingnya. Mereka menolak keluar sebelum nyawa Dewi lepas dari raga. Dewi menangis sejadi-jadinya di atas makam Mbah Suro yang tak terurus, menyadari bahwa ia akan membawa kutukan ini sampai ke liang lahat. Tahun-tahun berlalu, kondisi Dewi semakin mengenaskan. Ia kini hanya hidup dari sisa-sisa uang kontrakan kecil peninggalan suaminya. Efek ilmu hitam itu merusak syaraf dan jiwanya. Dewi menjadi pribadi yang sangat kotor. Ia jarang mandi, rambutnya gimbal dan kusam. Rumahnya penuh dengan sampah yang menumpuk, piring-piring kotor yang berjamur, dan bau pesing yang menyengat. Ia menjadi sangat malas untuk bersih-bersih. Jiwanya seolah sudah terbiasa dengan kegelapan dan kekotoran. Anak-anaknya, si sulung yang dulu SMA kini sudah pergi jauh. Malu memiliki ibu seperti Dewi. Mereka hanya sesekali mengirim uang sekadarnya, tanpa mau menginjakkan kaki di rumah yang berantakan itu. Dewi hidup sebatang kara, ditemani bayangan-bayangan goib yang sesekali tertawa di sudut kamarnya. Perlu diketahui, dahulu waktu Martono telah meninggal, Dewi menjadi sosok yang sangat zalim. Ia mengusir buruh-buruh setia Martono, memaki kakaknya sendiri, Juli, dan memutus hubungan dengan orang tuanya karena menganggap mereka hanya menjadi beban bagi kemewahannya. Namun, roda berputar dengan sangat brutal. Lelaki simpanan yang ia manjakan dengan harta Martono akhirnya mengkhianatinya. Di usia Dewi yang menginjak 40 tahun, saat guratan keriput mulai muncul menembus susuknya, lelaki itu merampas semua surat berharga yang sudah dibalik nama. "Kamu pikir aku cinta? Aku hanya kuat bertahan dengan bau tubuhmu yang aneh karena hartamu, Dewi. Sekarang semuanya sudah milikku. Keluar!" Teriak lelaki itu sambil menyeret Dewi ke pintu gerbang rumah mewah di Kudus tersebut. Dewi terjerembab di aspal, ia kembali ke gubuk orang tuanya bukan sebagai pemenang, tapi sebagai rongsokan manusia. Kepulangan Dewi ke kampung halamannya menjadi tontonan yang menghinakan. Para mantan buruh linting pabrik Martono yang dulu ia maki dan ia pecat tanpa pesangon, kini melihatnya dengan tatapan antara kasihan dan benci. Setiap kali Dewi berjalan tertatih menuju warung, orang-orang akan menutup hidung dan berbisik. "Lihat itu, si Ratu Jaran Goyang. Dulu sombongnya selangit, sekarang baunya lebih busuk dari bangkai tikus." Dewi yang dulu haus akan pujian, kini harus menelan ludah saat melihat orang-orang yang dulu dia rendahkan, kini hidup bahagia secara jujur. Tidak ada lagi yang takut padanya. Kekuasaannya luntur seiring dengan memudarnya cahaya susuk di keningnya, yang kini berubah menjadi bercak hitam seperti bekas luka bakar. Karma yang paling menyiksa adalah penyakit yang tumbuh di area intimnya. Akibat sering bergonta-ganti pasangan dan panas dari ilmu hitam yang tidak pernah dinetralkan, kemaluannya mulai membusuk. Luka itu tidak hanya bernanah, tapi seolah ada ulat-ulat gaib yang menggeliat di dalamnya. Dewi sudah mencoba mendatangi berbagai rumah sakit, namun para dokter hanya geleng kepala
karena penyakitnya tidak masuk akal secara medis. Setiap kali luka itu dibersihkan, esoknya akan kembali membusuk dengan bau amis yang semakin menyengat. Bau amis khas siluman ular dari Gua Langse. Siksaan ini bersifat ganda. Raganya disiksa rasa perih yang luar biasa, namun batinnya terus dibakar oleh nafsu birahi yang tak kunjung padam akibat ilmu jaran goyang. Ia menginginkan belayan, tapi setiap laki-laki yang mendekat akan lari muntah karena aroma tubuhnya yang menjijikan. Matinya Mbah Suro dan kehancuran warisan. Dewi teringat pada Mbah Suro, satu-satunya orang yang bisa melepas jeratan ini. Dengan sisa tenaganya, ia menyeret kakinya ke rumah sang dukun. Namun yang ia temukan hanyalah puing-puing bangunan yang sudah ditumbuhi semak belukar. Mbah Suro telah meninggal dunia dengan tragis. Konon tubuhnya hancur bersisik seperti ular sebelum menghembuskan napas terakhir. Tanpa Mbah Suro, ilmu itu menjadi permanen. Dewi terjebak dalam tubuh yang membusuk, namun jiwanya terus meronta menuntut nafsu. Ia kini hidup di rumah kontrakan atau kos-kosan kecil yang kumuh. Karena sifat malas dan jiwanya yang sudah rusak, ia tak pernah mengurus rumah itu. Lantai penuh dengan sisa makanan, debu tebal menyelimuti setiap sudut, dan baju-baju kotor menumpuk hingga berjamur. Dewi sering terlihat duduk di pojokan rumah yang gelap, menggaruk-garuk tubuhnya yang gatal, sambil sesekali tertawa dan bicara sendiri dengan bayangan kuntilanak merah yang kini setia menemaninya dalam kesunyian. Akhir yang terlunta-lunta. Anak-anaknya yang dulu ia telantarkan demi lelaki simpanan, kini telah memutus komunikasi. Si sulung yang lulus SMA dan si bungsu yang lulus SMP pergi merantau dan mengganti nama mereka karena malu memiliki ibu yang dikenal sebagai wanita pelet. Dewi menghabiskan masa tuanya sebagai sampah masyarakat. Terkadang warga melihatnya berjalan di tengah malam menuju makam Martoma, meratap dan memohon ampun. Namun suara tawa gaib dari dalam dirinya selalu membungkam doanya. Ia adalah bukti nyata bahwa kecantikan yang dibangun di atas penderitaan orang lain akan berakhir dengan kebusukan yang tak terlukiskan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kawan Misteri Jawa, kisah Dewi mengajarkan kita bahwa kecantikan dan harta yang didapat dengan cara menyekutukan Sang Pencipta hanyalah fata morgana. Sejatinya, tidak ada ilmu hitam yang memberikan kebahagiaan abadi. Apa yang diawali dengan darah dan perjanjian gaib akan selalu menuntut bayaran yang jauh lebih mahal dari apa yang kita dapatkan. Janganlah kita tertipu oleh tipu daya setan yang menawarkan kemewahan instan. Karena pada akhirnya, kaga kita akan kembali ke tanah. Dan hanya amal baiklah yang akan menemani kita, bukan susuk ataupun khodam. Pelajaran berharga dari perjalanan hidup Dewi adalah tentang rasa syukur. Sifat haus pujian dan ambisi yang tidak terkendali telah membutakan mata hatinya, hingga ia tega menghancurkan keluarganya sendiri dan merenggut nyawa suaminya. Ingatlah kawan, kebahagiaan yang dibangun di atas air mata dan penderitaan orang lain tidak akan pernah membawa keberkahan. Kesombongan hanya akan menjatuhkan kita ke lubang yang paling dalam, di mana saat kita terjatuh, tak ada lagi tangan yang sudi menolong karena luka yang pernah kita tanam di hati mereka. Ilmu jaran goyang dan susuk mungkin terlihat perkasa untuk menaklukkan hati manusia, namun ia memiliki sisi gelap yang tak bisa dihindari. Khodam yang bersemayam dalam tubuh manusia akan selalu meminta tumbal, baik itu energi hidup, kesehatan, hingga kewarasan jiwa. Seperti yang dialami Dewi, ilmu itu menjadi penjara abadi saat sang dukun telah tiada. Jangan pernah mencoba bermain-main dengan energi negatif hanya demi kepuasan duniawi yang sementara. Karena taruhannya adalah penderitaan yang tak berujung hingga liang lahat. Jadikan kisah ini sebagai cermin diri. Tetaplah waspada karena misteri ada di sekitar kita. Tetap selalu di Misteri Jawa. Sampai jumpa di naskah selanjutnya.